Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kedua, masih membahas mengenai perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Di mana pada bab ini kita akan melanjutkan ke konflik-konfliknya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai arti dari disintegrasi, penyebab disintegrasi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke konflik apa saja yang dikategorikan sebagai disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Ya, kita akan belajar konflik-konflik yang terjadi tahun 1948 sampai 1965. Konflik-konflik ini pada umumnya dibagi tiga. Konflik disintegrasi ini dibagi tiga. Yang pertama itu ada konflik yang berkaitan dengan ideologi. Nah, sebelum masuk ke konflik apa sih yang berkaitan dengan ideologi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari ideologi. Ideologi ini merupakan cita-cita, pedoman, dasar penyelenggaraan, ataupun apa yang diinginkan oleh seorang individu, sebuah kelompok, bahkan sebuah negara. Ya, jadi ideologi ini cita-cita, dasar, pedoman seperti itu. Nah, kita tahu ideologi Indonesia ini adalah Pancasila ya. Jadi konflik-konflik di sini pasti berkaitan dengan ingin digantinya Pancasila oleh ideologi lain. Sekarang kita masuk ke konflik-konfliknya. Yang pertama, konflik yang berkaitan dengan ideologi pertama ini adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Siapa Musso dan Amir Syarifuddin ini? Keduanya adalah tokoh-tokoh PKI ya, tokoh-tokoh kiri. Nah, kenapa PKI memberontak? PKI ini memberontak tentunya karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Kita tahu PKI ini menganut ideologi komunis ya, seperti itu. Lalu siapa Musso, siapa Amir? Musso pertama ini ya, Musso ini merupakan salah satu pimpinan PKI yang pergi ke Uni Soviet, dan ketika kembali ke Indonesia, dia ini membawa paham komunis baru. Di mana pada sebelumnya komunis di Indonesia ini bekerja sama dengan Indonesia untuk melawan pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Namun ketika Musso kembali, Musso membawa paham baru di mana PKI ini harus bekerja sama dengan nasionalis progresif, dengan orang-orang yang ingin mengubah, merevolusi Indonesia, melawan orang-orang pemerintah, seperti itu. Lalu siapa Amir Syarifuddin? Amir Syarifuddin ini merupakan Perdana Menteri kedua Indonesia. Ya, pernah menjabat menjadi Perdana Menteri kedua Indonesia. Lalu kenapa Amir memberontak? Amir ini ketika menjabat sebagai Perdana Menteri kedua Indonesia, dia ditugaskan sebagai wakil Indonesia di Perjanjian Renville. Ya, pernah menjadi wakil di Perjanjian Renville. Wakil Indonesia di Perjanjian Renville dengan Belanda.
Nah, di perjanjian Renville ini Amir dianggap gagal, ya, khususnya oleh Masyumi dan PNI. Dianggap gagal di sini karena wilayah Indonesia semakin sempit, ya. Hasilnya itu lebih buruk dari, bukan lebih buruk, tidak lebih baik dari perjanjian Linggarjati. Nah, setelah Amir Syarifuddin lengser dari jabatan Perdana Menterinya dan diganti oleh Muhammad Hatta, jadi Perdana Menteri setelah Amir Syarifuddin ini adalah Muhammad Hatta. Nah, ketika kabinet Muhammad Hatta ini, Amir menjadi kubu oposisi, ya. Kubu oposisi ini, di kubu oposisi ini nanti Amir mendirikan Front Demokrasi Rakyat, nah, FDR, Front Demokrasi Rakyat. Nanti Amir bekerja sama dengan Musso ini untuk melakukan pemberontakan PKI Madiun, karena mereka ini berhasil menyatukan partai-partai kiri lainnya seperti Partai Buruh, Partai Tani, lalu Partai Sosialis dan lain-lain. Mereka berhasil menyatukan sehingga mereka melakukan pemberontakan PKI di Madiun. Pada awalnya pemberontakan PKI Madiun ini digencarkan, dikhususkan dan difokuskan terhadap demonstrasi. Nah, PKI ini melakukan demonstrasi, propaganda, dan mogok buruh dan petani. Nah, pada tahap selanjutnya, Musso ini juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda. Seperti itu, ya. Bahkan pemerintah Indonesia juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi Musso ini dengan mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri lainnya, dibujuk, ya, Musso ini agar tidak melakukan pemberontakan. Contohnya adalah Tan Malaka yang gagal membujuk Musso, seperti itu. Nah, namun karena kondisi politik di sini terlalu panas, nanti pada akhirnya tanggal 18 September 1948 PKI ini memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Republik Soviet Indonesia diproklamirkan di Madiun. Nah, ini sudah pasti ketika adanya RSI, Republik Soviet Indonesia, ada negara di dalam negara. Tentunya ini merupakan sebuah pemberontakan, ya. Di awal pemberontakan ini terjadi banyak pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan partai-partai yang anti komunis atau partai lawan dari PKI ini. Banyak terjadi pembunuhan, bahkan kaum santri juga menjadi korban, ya. Tetapi pasukan pemerintah ini di bawah divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur pemberontak, berhasil mendesak mundur PKI ini. Seperti itu. Pada akhirnya nanti Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin tertangkap dan akhirnya dihukum mati. Seperti itu. Ini untuk PKI, pemberontakan PKI Madiun. Seperti itu. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemberontakan DITI, ya. Jangan lupa komen di kolom komentar jika ada yang ditanyakan, dan nanti tugasnya akan dijelaskan di grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.